Bismillahirrahmanirrahim, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, coba Sandy, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Baik Bu, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silahkan anak-anak semuanya berdiri. Nah, tidak ada yang bercanda. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali semuanya. Nah, kenapa sih kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional sebelum belajar? Tujuannya itu agar kalian dapat meningkatkan rasa cinta kalian terhadap tanah air. Tanah air kita apa? Indonesia. Betul sekali. Nah, sekarang coba Ibu mau absen terlebih dahulu nih. Ibu mau cek kehadirannya. Yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua, Bu. Semua ya? Alhamdulillah, masuk semua. Sudah pada sarapan belum semuanya? Sudah, Bu. Ya, good job, keren. Harus dibiasakan sarapan sebelum sekolah ya. Supaya apa? Supaya bertenaga, supaya lebih konsentrasi. Nah, agar lebih semangat lagi dan tidak ada yang tiduran. Ayo itu kepalanya, tidak ada yang menempel di meja. Tidak ada yang tiduran ya. Kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Keren. Sudah lebih semangat ya. Oke, Ibu mau tanya sekarang. Ada yang masih ingat tidak ya? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo angkat tangannya yang masih ingat siapa? Tidak ada? Ya, apalagi, Bu. Ya, siapa itu? Iya, Tia. Bu. Tia masih ingat Sumber Tia? daya alam bukan, Bu? Betul sekali, Tia. Sumber daya alam. Tia masih ingat nggak sumber daya alam itu apa ya? Sumber daya alam itu sesuatu yang ada di alam. Betul, good. Sesuatu yang ada di alam. Jadi segala sesuatu yang ada di alam itu dinamakan sumber daya alam. Oke, yang lainnya sekarang. Masih ingat tidak ya? Kalau berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu kan dibagi dua. Apa saja ya? Ada yang masih ingat? Aku Bu, Iya, Sandy. Apa saja sumber daya alam itu? hayati dan non hayati bukan Bu? Betul sekali. Keren, Sandy masih ingat sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, hari ini kita juga masih melakukan pembelajaran mengenai sumber daya alam. Mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, selanjutnya coba lihat di sini Ibu punya video cerita tentang Siti dan kawan-kawan. Perjalanan ke desa. Saat pohon-pohon menjulangi bagai itu dicampur dengan kotoran hewan ternak hasil panen. Jelas. Oke, dari video yang kalian amati tadi, coba Ibu mau tanya nih. Kira-kira sumber daya alam apa saja yang ada di video? Iya, Azani. Sumber daya alam apa saja? Sumber daya alam dari alam teh pupuk, Bu, dari kotoran hewan, Bu. Betul, pupuk. Tapi pupuk itu adalah hasil pemanfaatannya ya? Sekarang Ibu tanya, tadi yang dari video tadi, pupuk itu berasal dari apa? Ya, Sandy?
Sarah, Dari Bu. daun Sarah, Bu. kering bukan Bu? Iya, apa? Daun-daun kering Bu. Betul, dari daun-daun kering. Iya, tadi siapa yang angkat tangan ya? Ibu tidak terlihat ya? Ibu, Ya, aku tambah Sarah. aja lihat Bu. beberapa hewan di dalam video. Ada ayam, sapi, kambing, sama kerbau. Betul sekali, hebat Sarah, berarti mengamati tadi di video ada hewan ternak banyak ya, ada sapi, kambing, ayam, dan lainnya, betul. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih, tadi Siti itu bertemu dengan Pak Jajak. Nah, gimana cara Pak Jajak memanfaatkan tumbuhan tadi yang Azani bilang, dengan cara apa? Dibuat apa? Dibuat pupuk ya, Bu. Buat pupuk, Bu. Betul sekali. Jadi tadi Pak Jajak itu memanfaatkan daun-daun kering untuk dibuat menjadi pupuk. Nantinya dicampur dengan kotoran hewan. Good job, keren. Nah, selain itu ada juga manfaat tumbuhan dan hewan lainnya. Ada yang mau baca? Yang pertama apa? Siapa yang mau baca? Bu Rizka, Bu. Ya, Rizka. Rizka, yang pertama itu tumbuhan itu dimanfaatkan untuk apa ya? Jadi bahan makanan, Bu. Bahan makanan. Sekarang Ibu tanya ke Rizka, kira-kira tumbuhan apa atau tanaman apa yang bisa dimanfaatkan untuk makanan? Jadi lalat, jadi kangkung. Tuh, sayur-sayuran ya? Ya. Iya, hebat. Yang kedua siapa yang mau baca? Aku, Bu. Iya, siapa itu? Angkat tangannya dulu biar Ibu tahu. Oke, Rini coba yang kedua itu apa ya? Peralatan rumah tangga, Bu. Iya, peralatan rumah tangga itu maksudnya yang bisa dijadikan kursi, lemari, kira-kira apa Rini? Tanaman yang bisa dijadikan untuk kursi, lemari, meja, pohon apa ya? Pohon jati, Bu. Keren, betul. Soalnya lemari di rumah aku dari pohon jati, Bu. Wah, hebat, lemarinya dari pohon jati pasti kuat ya. Nggak goyang-goyang itu lemarinya. Betul, pohon jati adalah salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan ya. Dan ini bisa dibaca untuk tumbuhan, bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Nah, sekarang yang hewan nih. Coba siapa yang membaca hewan? Olga, Bu. Olga, oke Olga. Coba baca hewan dimanfaatkan untuk apa Hewan. saja. Untuk memenuhi kebutuhan makan manusia. Seperti Terus yang sapi. kedua. Ya. Dimanfaatkan tenaganya. Yang ketiga. Dijadikan hobi atau peliharaan, Bu. Oke, Ibu tanya ke Olga sekarang. Kalau yang dimanfaatkan tenaganya hewan apa ya? Itu, Bu, kerbau bisa, Bu. Kerbau, Bajak Bu. sawah. Betul, kerbau. Untuk membajak sawah. Jadi bisa membantu petani ya, dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, betul. Nah, sekarang tadi kan tanaman atau tumbuhan dan hewan itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan itu adalah yang sehat, yang baik. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang terjadi kalau tanaman sama hewan itu nggak dirawat? Apa yang terjadi ya? Ada yang bisa menjawab? Jadi sakit, Bu. Tanamannya layu. Kering Bu. Pada mati. Layu, Bu. Bunganya jadi layu. Sekali hewan pada mati, tanaman layu, kering ya. Nah, ini bisa dilihat video, kita amati lagi ya, keadaan kebun binatang saat COVID kemarin. Nah, oke, dari video tadi, bagaimana keadaannya? Apakah terawat atau tidak terawat? Tidak terawat, Bu. Tidak terawat, betul. Ciri-cirinya apa sih kalau yang tidak terawat ini? Kalau yang terawat, ciri-cirinya ini ya. Nah, kalau yang tidak terawat, lihat ciri-cirinya apa? Lemas, Kurus, kurus, Bu. bulunya kotor dan rontok. Banyak luka. Banyak luka. Bau, Bu. Iya, betul. Itu ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Nah, kalau untuk tumbuhan nih, kalau ini yang terawat atau tidak? Terawat, Terawat, Bu. Bu. Terlihat hijau, rimbun ya. Nah, kalau yang Iya. ini terawat atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Ini ciri-ciri yang tidak terawat nih. Daunnya kering, layu. Nah, manfaat dari kita peduli, kita harus memperdulikan, harus melestarikan sumber daya alam. Manfaatnya untuk apa?
Mengurangi pertama, resiko Mengurangi kepunahan. resiko Ya, kepunahan. yang kedua, Bebas dari Bebas dari pencemaran pencemaran udara. udara. yang ketiga, Lingkungan menjadi bersih, dan nyaman. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, oke. Nah, sekarang ini LKPD-nya. Silakan dibaca baik-baik. Dibagi tugasnya. Jadi, semua mengerjakan. Tidak ada yang diam saja. Nah, selesai mengerjakan LKPD, sekarang kita presentasi. Nah, Ibu lihat sudah pada selesai semua ya? Ada yang sulit tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Presentasi. Ibu minta kelompok 1 dulu mempresentasikan hasilnya. Nah, oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Keren sekali. Ada yang mau menanggapi kira-kira kelompok 1 sudah betul tidak ya jawabannya? Sudah, Ibu. Iya. Siapa Kelompok itu? 1 hebat. Iya, kelompok 1 hebat. Kita beri Keren, Jawabannya Bu. udah betul, Bu. good Udah keren. job. G-double-O-D. Oke, keren. Nah, silakan kelompok 2 dan seterusnya. Oke, keren semua. Nah, jadi dari pengisian LKPD tadi kita bisa tahu ya ciri-ciri hewan yang terawat sama tidak terawat. Terus bagaimana caranya supaya merawat tanaman itu bagaimana caranya. Lalu, nah, tadi juga di LKPD kita sudah membuat peta pikiran nih. Peta pikirannya kalian tadi sudah bagus, sudah pada kreatif, banyak gambarnya ya. Nah, selanjutnya, oke, jadi dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa disimpulkan, kita sudah belajar apa saja hari ini? Sumber daya. Sumber daya alam hayati dan non hayati. Terus apa lagi? Hewan yang terawat dan tidak terawat. Hewan yang terawat, Bu. Good job. Pemanfaatan SDA, Bu. Pemanfaatan sumber daya alam, betul. Ada yang belum dipahami, ada yang kesulitan tidak kira? Ada? Ya, Rini kesulitan? Tidak, Bu, sudah paham. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah mengerti ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk besok, kita akan belajar pembelajaran kedua. Masih di tema 3 dan subtema ketiga. Lalu, Ibu tekankan ya, Ibu ingatkan lagi nih. Jadi, kita sebagai manusia itu boleh memanfaatkan sumber daya alam, tapi jangan lupa untuk menjaganya juga agar sumber daya alam ini tetap lestari, tidak punah, seperti itu ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Sandy, silakan pimpin doa. Ya, Bu. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Sandy. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.